Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai cana lokal ya, atau bisa dibilang cana limbata. Nah, berbicara tentang cana lokal, untuk cana ini sendiri dulunya itu saya diberi ya. Nah, ikan ini juga hasil dari tangkapan alam, dari pancingan ya dulunya. Dan ikan ini saya rawat juga sudah cukup lama bagi yang belum tahu, dan dulunya tidak seperti ini, terutama pada warna di badan dan warna rinnya belum seperti ini ya. Nah, untuk cana limbata sendiri ini adalah cana yang saya sukai di rumah, karena bisa dibilang selain dari rawatan dari kecil, karena si ikan ini juga mentalnya sudah bagus ya. Jadi untuk flaringnya itu bisa dilihat si ikan itu flaring sudah mulai stabil, atau bisa dibilang sudah stabil. Nah, untuk itu ketika merawat cana, terkhusus untuk cana limbata yang seperti ini, yang tangkapan alam, ketika si ikan sudah mulai flaring itu sudah memiliki kesan tersendiri ya. Karena biasanya untuk melatih mental cana limbata sendiri itu bisa dibilang gampang-gampang sulit ya, namun lebih banyak sulitnya apalagi kalau seumpama tangkapan alam terus kita ambilnya ukuran yang sudah besar, itu ya cukup menguras tenaga, atau bisa dibilang itu cukup menguras kesabaran ya. Ya, walaupun tidak semua ikan cana limbata itu mentalnya susah jadi, namun kebanyakan ya seperti itu. Untuk melatih mental emang butuh kesabaran yang ekstra. Jadinya ketika sudah jadi seperti ini, ketika mentalnya itu sudah bagus, ya akan memiliki kesan tersendiri. Nah, berbicara mengenai mental si ikan sendiri, cara saya melatih mental cana limbata bisa dibilang itu ya sama dengan orang lain ketika melatih mental ikan ya. Nah, untuk melatih mental ya pastinya hal pertama kita lakukan itu harus ikan itu sudah mulai adaptasi dengan kondisi tank yang dipakai ya, atau kita bisa bilang itu si ikan sudah mulai aktif, si ikan sudah mulai respon dengan gerakan tangan atau gerakan jari, si ikan sudah mulai doyan dengan pakan yang kita berikan ya. Karena ketika melatih mental itu diusahakan si ikan itu sudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ketika sudah beradaptasi, makan juga sudah lahap, nantinya untuk melatih mental itu akan lebih mudah ya. Apalagi si ikan itu sudah mulai merespon jari. Jadi setelah merespon jari ya bisa dibilang itu sesekali berikan cermin, karena lama kelamaan si ikan akan merespon cermin, terus si ikan mulai flaring tipis-tipis ya. Nah, awal mulanya ya di situ si ikan bermental bagus, karena awal mula kita melatih pasti kita berikan cermin ya. Nah, cermin sendiri kita lakukan atau kita berikan ke ikan itu ya bisa dibilang cukup rutin ya. Selagi si ikan mentalnya masih labil ya kita selalu berikan cerminnya ke ikan. Nah, ketika diberikan cermin si ikan sudah mulai flaring, nah sesekali kita berikan jari ya. Jadi ketika berikan cermin terus ikan flaring, langsung bisa berikan jari. Nah, ketika si ikan itu flaring dengan jari terus nanti tidak flaring lagi, itu bisa berikan cermin lagi, seperti itu seterusnya ya. Jadi intinya ketika diberikan cermin flaring langsung berikan jari, dan nantinya lama kelamaan si ikan mulai terbiasa, si ikan akan flaring dengan tangannya. Namun bukan berarti untuk cara ini akan instan ya, atau dalam waktu seminggu atau dalam waktu 2 minggu akan berhasil, itu belum pasti ya. Tidak ada patokan ketika melatih mental itu seminggu bisa jadi, karena saya pribadi ketika melatih mental cana limbata ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagi yang sudah tahu si ikan dari awal datang sampai saat ini pasti sudah melihatnya, atau bisa dibilang sudah paham ya
Untuk mental ini atau mental channel Libata yang saya tampilkan ini butuh waktu yang lumayan lama, jadinya tidak instan ya. Yang penting kita telaten, sabar, itu adalah kunci atau yang sering disebutkan setiap orang ketika ingin melatih mental cana ya, apalagi untuk melatih mental cana Libata. Nah, dari segi rim sendiri kita beralih ke segi rim. Nah, untuk segi rim di sini si ikan itu kalau dilihat secara langsung berwarna kuning ya. Namun karena ini efek juga dari lampunya tidak putih bersih ya. Beda lampunya dengan lampu yang saya terapkan di tank lain. Nah, aslinya untuk channel Libata ini rimnya itu berwarna kuning. Nah, treatmentnya bagaimana? Treatmentnya aslinya simple ya. Untuk warna kuning sendiri ini saya berikan pelet Akari Premium Yellow saja, dan tidak saya berikan udang kering atau pakan yang mengandung untuk warna merah, supaya nanti rimnya tidak cepat atau berubah ke warna oranye ya. Bisa dibilang untuk mempertahankan warna kuning sendiri bagi saya ya cukup sulit ya, apalagi untuk pakan pasti akan terbatas, karena untuk pakan itu hanya saya berikan Akari Premium Yellow, dan untuk pakan hidup ya saya berikan berupa ulat Hongkong ya. Nah, kenapa tidak di treatment saja supaya warna rimnya itu berwarna oranye? Nah, aslinya untuk warna rim sendiri itu saya ada keinginan tersendiri ya. Jadi karena dari awal si ikan ini warna rimnya kuning ya, saya usahakan supaya warna rimnya itu tetap bertahan di warna kuning ya. Walaupun untuk pakannya emang terbatas, namun bukan berarti tidak bisa ya. Nah, untuk membedakan apakah ini rimnya berwarna kuning atau tidak akan saya tampilkan dengan channel Libata lainnya di rumah saya yang berwarna oranye ya untuk rimnya, jadi bisa disimak saja. Nah, itu dia perbedaan dari warna rim channel Libata yang berwarna oranye dan kuning. Nah, untuk channel Libata yang berwarna rim kuning ini aslinya saya ingin memindahkan ke tank yang berbackground putih, namun belum sempat ya. Nanti kalau seumpama sempat saya akan tampilkan perbedaannya ketika di background hitam dan putih itu seperti apa perbedaannya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya, sedikit penjelasan mengenai mental dan dari segi rim sendiri. Semoga video kali ini itu bermanfaat buat teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.